Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Februari 2022 khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu di masa mendatang. Oke? Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan memberikan readingan dalam hal karir, keuangan, kesehatan, dan juga kehidupan asmara ya. Kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir atau keuangan kamu nih, para Sagittarius di bulan Februari 2022. Oke, aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke, dan tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, ini mengenai karir ataupun keuangan kamu ya, para teman-teman Sagittarius. Di bulan Februari 2022 kita sudah ada 5 kartu. Five of Cups, Four of Cups, King of Cups, Four of Swords, King of Cups, Four of Cups, King of Wands, dan Eight of Pentacles. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di bottom of the deck kita ada Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles ini bisa diartikan persistence ya, ataupun kerja keras, ataupun kegigihan. Bisa juga diartikan dengan ketekunan. Nah, kalau aku lihat emang di bulan Februari 2022 ini dalam hal karir ataupun keuangan kamu, sepertinya memang akan ada sedikit tantangan nih ya untuk yang harus kamu hadapi selama bulan Februari ini, sehingga kamu harus memberikan sedikit kerja keras ekstra ya, tentunya agar karir ataupun keuangan kamu bisa tetap terjaga ya, bisa tetap stabil di bulan Februari 2022 ini. Oke. Mungkin itu secara general ya mengenai karir, keuangan kamu ya para Sagittarius. Five of Cups dan Four of Swords ya. Bisa jadi memang akan ada beberapa hal yang mungkin agak ngejelimet ya entah di lingkungan kerja kamu, entah di lingkungan bisnis kamu. Mungkin project-project kamu akan berurusan dengan project-project yang mungkin akan cukup memakan waktu kamu, menyita energi kamu. Mungkin juga untuk kamu yang misalkan bekerja di bidang marketing ataupun pemasaran ataupun yang mengharuskan kamu untuk terkoneksi ataupun berhubungan dengan orang-orang. Bisa jadi juga kamu menemukan klien-klien yang agak sedikit dalam tanda kutip rese ataupun banyak permintaan ya, sehingga memang agak mungkin akan ya bisa membuat kamu agak sedikit lelah ya secara mental dalam tanda kutip. Oke, di sini juga ada Four of Cups ya. Dan King of Cups, pastikan memang ini akan, kalau aku lihat memang bulan yang agak sedikit penuh tantangan ya dalam hal karir ataupun keuangan kamu. Tetapi ingat, jalankan semuanya itu dengan pikiran terbuka. Oke, kamu harus open minded. Oke, ingat bahwa mungkin saja memang di bulan Februari ini memang mungkin aku harus berterus terang, mungkin bukan bulan terbaik untuk keadaan karir ataupun keuangan kamu. Tapi kamu harus berpikiran terbuka dan tentunya kamu harus optimis bahwa ini memang tantangan yang harus kamu jalani ya, ataupun harus kamu hadapi agar kamu bisa menjadi memiliki mental lebih kuat, memiliki mental lebih baja ya istilahnya, agar kamu bisa menjadi pribadi yang juga menjadi lebih matang ya, lebih mapan secara lebih dewasa juga dalam menangani segala kesulitan dalam hal pekerjaan kamu ataupun keuangan kamu, seperti itu. Karena bagaimanapun ya, terlepas dari zodiak kamu apapun, tentu akan ada bulan-bulan di mana kamu harus menemui tantangan-tantangan yang memang dimaksudkan ataupun diberikan oleh semesta agar kamu bisa belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Istilahnya ya, ini tough love lah ya istilahnya ya. Rasa sayang yang diberi ataupun rasa tantangan yang diberikan, tetapi dengan maksud memang
ini adalah hal yang perlu kamu hadapi agar kamu bisa menjadi lebih kuat. Jadi kamu harus tetap optimis ya. Bukan berarti ini akan menjadi jelek, sama sekali aku nggak bilang begitu. Hanya saja memang kamu harus bekerja sedikit lebih ekstra di bulan ini. Oke, dengan berpikiran terbuka, minimal kamu bisa meminimalisir stres kamu ataupun rasa lelah secara mental kamu di lingkungan kerja ataupun lingkungan bisnis kamu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini King of Wands ya, memang kamu harus membulatkan semangat kamu juga bahwa memang ini adalah tantangan yang pasti akan bisa kamu lalui pada akhirnya, dan semuanya akan berakhir baik, dan pada akhirnya ini akan membawakan manfaat positif untuk keberlangsungan karir ataupun keuangan kamu. Kurang lebih seperti itu ya para Sagittarius. Nah, di sini kalau aku lihat secara keuangan juga ada baiknya kamu sedikit lebih berhemat juga ya selama bulan Februari ini ya. Apabila memang ada pengeluaran-pengeluaran tidak penting yang bisa kamu tunda, tundalah terlebih dahulu. Apalagi membeli barang-barang yang sebenarnya mungkin belum kamu butuhkan, tundalah terlebih dahulu. Oke, jika kamu mungkin bisa berhemat, misalkan kamu mungkin bisa masak sendiri ataupun mungkin sedikit memotong budget pengeluaran kamu setiap bulannya. Apabila tentunya ini disesuaikan ya, sekali lagi kan situasi dan kondisi kamu. Tentunya selama kamu nyaman melakukannya, dan tentunya itu bisa menguntungkan juga buat kamu. Oke, karena kalau aku lihat memang karena dibutuhkan sedikit kerja keras ekstra ya selama bulan Februari ini, ada baiknya juga kamu sedikit tight gitu ya, agak sedikit ketat dalam pengaturan budget kamu. Tentunya supaya keadaan keuangan kamu juga tetap stabil di bulan Februari ini. Nah, mudah-mudahan setelah bulan Februari ini lewat dan kamu berhasil menyelesaikan semua tantangan tersebut, di bulan-bulan berikutnya segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik ya. Oke, dan tentunya karena kamu sudah bermental jauh lebih kuat dengan menyelesaikan tantangan yang ada di bulan Februari ini, pastinya di bulan-bulan berikutnya segala sesuatunya bisa kamu selesaikan secara lebih optimal dan baik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap semangat ya para Sagittarius, kamu harus istilahnya menyiapkan semangat juang 45 kamu selama bulan Februari ini, dan aku mendoakan segala tantangan apapun yang terjadi di lingkungan kerja kamu, karir ataupun keuangan kamu, semuanya bisa kamu selesaikan di bulan Februari ini. Good luck ya untuk kamu para Sagittarius. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kita mengenai karir atau keuangan kamu ya. Aku akan lanjutkan mengenai kesehatan kamu di bulan Februari ini. Aku akan ambil 5 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke, di sini kita sudah ada 7 of Wands ya. Sorry. The Star, 3 of Swords, Ace of Cups, Ace of Cups, dan Page of Cups. Oke. Ya. Bottom of the deck ada Queen of Cups. Queen of Cups di sini. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, mengenai kesehatan kamu secara general di bulan Februari 2022 ini, bottom of the deck adalah Queen of Cups ya. Queen of Cups ini bisa diartikan ketenangan pikiran ya, ketenangan pikiran, ataupun cobalah untuk di selama bulan Februari 2022 ini agar kesehatan kamu tetap prima dan terjaga. Cobalah perbanyak aktivitas-aktivitas yang memang bisa membawakan kamu ketenangan batin. Oke, ketenangan batin ataupun ketenangan pikiran ya. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut misalkan meditasi ya, ataupun mungkin sekedar berjalan di alam ya, mungkin berjalan di taman ataupun menikmati ketenangan di pegunungan misalkan gitu ya. Mungkin tuh contoh-contoh yang sedikit lebih ekstrim ya gitu. Tetapi pada intinya adalah cobalah cari berbagai aktivitas di mana kamu bisa mendapatkan ketenangan. Bisa juga diartikan mungkin menghindari tempat-tempat yang ramai ya. Oke. Mungkin untuk kamu yang suka party ya, ataupun mungkin suka berada di tengah keramaian. Nah, di bulan Februari ini ada baiknya kamu sedikit menghindari keramaian. Oke, bukan berarti kamu menyendiri di rumah seharian ya, dari pagi sampai malam selama sebulan penuh, nggak gitu juga ya, itu terlalu ekstrim. Tapi intinya
Karena apabila kamu bisa sedikit mendapatkan ketenangan, terhindar dari suara-suara bising, maka ketenangan batin ini ataupun ketenangan pikiran ini bisa lebih gampang kamu wujudkan seperti itu. Oke. Nah, kenapa aku bilang akan menjadi fokus yang lumayan penting selama bulan Februari 2022 ini? Karena sebenarnya memang secara fisik kalau aku lihat tidak akan ada masalah apapun ya. Oke. Karena biasanya fire sign ya, biasanya setahu aku orang-orang dengan fire sign itu memiliki fisik yang rata-rata prima, dan kamu adalah salah satu fire sign kan, Sagittarius. Oke. Nah, jadi secara fisik sebenarnya kamu itu selalu memiliki energi yang lebih, energi yang berapi-api ya, membara ya, seperti api lah istilahnya seperti itu ya. Nah, kamu tuh biasanya dalam melakukan aktivitas apapun itu kamu nggak mudah lelah ya, karena kamu memiliki energi ekstra. Nah, jadi secara fisik sebenarnya kamu tidak akan tidak akan mendapatkan masalah yang berarti sama sekali sih selama bulan Februari ini ya. Oke, sebagian besar dari kamu juga sudah mungkin ada aktivitas-aktivitas fisik rutin, kamu juga rutin berolahraga, kamu juga em, sudah memiliki kebiasaan mendapatkan asupan gizi yang baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara fisik kamu tidak ada masalah. Nah, tapi memang selama bulan Februari ini mungkin bisa sedikit aku kaitkan dengan readingan sebelumnya ya, mungkin mengenai karir ataupun keuangan kamu yang dimana memang kamu akan harus memberikan sedikit energi ekstra. Nah, energi ekstra di sini adalah bukan secara fisik tapi lebih kepada mental ataupun pikiran. Nah, karena itulah mungkin di bulan Februari ini kamu akan cukup mendapatkan sedikit lebih banyak beban pikiran. Kamu akan di sini ada Three of Swords juga, mungkin kamu akan sedikit overthinking juga ya, mungkin berpikir sedikit pesimis juga. Nah, tentunya kalau hal itu berlanjut terus-menerus, bisa jadi ini malah pada akhirnya berimbas pada kesehatan fisik kamu ataupun keadaan fisik kamu secara keseluruhan. Nah, berarti salah satu caranya adalah justru memadamkan sedikit energi membara kamu gitu lah istilahnya ya. Karena kalau energi kamu sangat membara padahal pikiran kamu lagi kalut, nah takutnya malah nanti kamu jadi gampang marah malah jadi gampang stres. Ingat ya, fire sign walaupun membara tetapi emosinya juga gampang meledak. Nah, itu bisa jadi satu tantangan. Kalau kamu terlalu energi kamu terlalu besar lah ya istilahnya, dan sedangkan beban pikiran kamu juga banyak, nanti imbasnya malah orang lain terbakar atau kamu malah terbakar juga ya. Maksudnya kamu jadi gampang marah, kamu mungkin jadi secara nggak langsung menaikkan nada bicara kamu, mungkin pada akhirnya kamu membentak orang yang sebenarnya kamu sama sekali nggak ada maksud untuk membentak, dan malah nanti membawa dampak-dampak negatif kepada kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Dan tentunya kita ingin menghindarkan hal itu ya. Oke, karena nggak bagus juga untuk kesehatan mental kamu ya dalam jangka waktu panjang. Nah, salah satu caranya adalah bulan Februari ini seperti yang tadi bottom of the deck-nya adalah mendapatkan ketenangan pikiran ataupun ketenangan batin. Oke, bisa dengan aktivitas apapun. Tapi biasanya yang paling ampuh ya untuk fire sign itu adalah menghindari keramaian sih biasanya. Oke. Mungkin perbanyak waktu di rumah apabila memang nggak ada sesuatu hal, atau misalkan kamu memiliki kebiasaan party gitu ya, ataupun hangout di tempat-tempat yang ramai di akhir minggu, bulan Februari ini agak sedikit dikurangi lah ya, agar kamu bisa sedikit terkoneksi dengan diri kamu sendiri lah. Mungkin salah satu kata kuncinya itu ya, karena di sini ada Ace of Cups juga dan Page of Cups ya. Biasanya memang kamu defaultnya itu biasanya Sagittarius tuh sangat berapi-api ya, passionate lah ya dalam segala hal apapun gitu. Biasanya tapi energinya itu selalu keluar. Kadangkala dia lupa dia lupa ke arah dalam gitu. Nah, ini saatnya tuh terkoneksi kepada diri kamu sendiri, bahwa memang terlepas dari seberapa passionate kamu juga membutuhkan waktu istirahat loh. Kamu juga harus menyayangi diri kamu sendiri loh. Ada saatnya kamu harus egois loh, nggak terlalu memikirkan kepentingan orang loh. Ini saatnya kamu sedikit memikirkan kepentingan kamu sendiri, agar kamu bisa tentunya tetap sehat. Nah, kalau kamu tetap sehat, tetap prima, nah barulah kamu bisa beraktivitas secara optimal dan membawa kebaikan untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu ya, para Sagittarius. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi referensi kamu ya, terlepas dari seberapa resonate. Ini bisa menjadi pertimbangan untuk kamu, mudah-mudahan untuk menjaga kesehatan kamu ya, agar kamu tetap prima, agar kamu tetap sehat selama bulan Februari 2022 ini, dan tentunya agar kamu bisa tetap beraktivitas secara optimal. Oke? Good luck ya untuk kamu para Sagittarius.
Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kita mengenai kesehatan kamu. Aku akan lanjutkan dengan asmara ya. Asmara, kita akan ambil 5 kartu ya seperti tadi, dan juga kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Six of Wands, Two of Cups, Three of Pentacles, okay. Bottom of the deck, Six of Swords, okay, Six of Swords. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, bottom of the deck-nya, ini mengenai asmara kamu ya, bottom of the deck-nya Six of Swords. Six of Swords artinya adalah melaju ke depan, meninggalkan apapun yang ada di belakang. Ya, artinya move on sih ya biasanya kalau dalam asmara ya. Nah, berarti selama bulan Februari ini, mungkin ini saran dari semesta ya. Ini adalah saat yang benar-benar dimana kamu harus membulatkan pikiran kamu dan hati kamu untuk benar-benar meninggalkan apapun yang selama ini sudah membelenggu kamu ataupun menahan kamu. Oke, artinya ya move on ya. Artinya kamu harus benar-benar membulatkan hati kamu bahwa memang kamu sudah siap. Kamu sudah siap mengikhlaskan masa lalu kamu sudah memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu, dan kamu juga sudah memaafkan diri kamu sendiri untuk ya mungkin kekurangan kamu, kekurangan diri dia, ataupun kekurangan kalian berdua pada saat hubungan kalian di masa lalu. Oke, dan kamu sudah yakin, kamu harus meyakinkan diri bahwa memang kamu ingin membuka lembaran baru. Oke, mungkin itu ya, agar kamu, istilahnya mungkin ini adalah saran kepada semesta untuk lebih mempersiapkan diri kamu, agar kamu bisa sembuh ya, healing secara sepenuhnya. Oke, nah ini kalau lihat ada beberapa saran nih, kebetulan ya dari semesta, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Six of Wands. Salah satu cara terbaik justru ya untuk kamu itu, malah biasanya kalau biasanya kita bukan jokes ya, tapi ini biasanya generalisasi. Biasanya kalau untuk water sign ya, water sign itu berarti ada Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Biasanya kalau untuk water sign yang tipenya sensitif, cara terbaik untuk move on adalah menangis ya, bukan menangis ya, artinya bersedih, istilahnya galau-galauan gitu ya. Itu adalah salah satu mereka untuk istilahnya move on dengan sepenuhnya. Nah, tapi untuk kamu justru salah satu cara yang paling efektif biasanya untuk fire sign justru menangis ataupun bersedih dalam waktu berlama itu agak kurang efektif gitu. Justru yang paling efektif adalah distraksi. Oke, atau memfokuskan energi kamu bukan melihat ke belakang tetapi kepada aspek lain dalam kehidupan kamu. Karena sih ada Four of Pentacles dan Knight of Pentacles, berarti salah satu cara yang paling baik adalah memfokuskan energi kamu kepada pekerjaan ataupun keuangan kamu, karir ataupun keuangan kamu. Itu adalah salah satu cara yang paling efektif. Mungkin ini saran oleh semesta ya. Oke, nah berarti mungkin ada saat-saatnya ya kamu masih agak sedikit terbayang, kamu agak bernostalgia, tetapi kalau memang pikiran itu datang, cobalah untuk menarik nafas sedikit, menarik nafas panjang, kemudian kamu memikirkan kembali tempat kamu berada sekarang, dan kamu berusaha untuk memfokuskan kembali pikiran dan energi kamu kepada pekerjaan yang ada di depan kamu. Nah, lambat laun dengan demikian, disitulah kamu akan mendapatkan apa ya? Biasanya kalau fire sign itu penuh dengan kebanggaan ataupun jati diri. Nah, kamu bisa mendapatkan jati diri kamu kembali. Nah, dan saat itulah kamu baru bisa optimis kembali terhadap masa depan dan kamu siap untuk move on. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, di sini uniknya ada Two of Cups dan Three of Pentacles. Untuk kamu yang memang sudah siap ya, sudah healing sepenuhnya, kamu sudah siap untuk move on, bisa jadi di bulan Februari ini kamu dipertemukan. Oke, tapi dengan catatan memang untuk kamu yang sudah siap ya, karena sekali lagi ini general, nggak semua orang dengan memiliki situasi dan kondisi yang sama. Untuk kamu yang sudah siap, bisa jadi kamu dipertemukan dengan soulmate kamu pada akhirnya, Two of Cups. Nah, ada Three of Pentacles. Kemungkinan besar kamu akan dipertemukan dengan orang tersebut di suatu setting, bukan setting ya ini, mungkin di suatu keadaan di mana kamu sedang melakukan suatu aktivitas.
Oke, aktivitas bersama orang lain. Artinya kamu sedang beramai-ramai, entah kamu misalkan pada event yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun bisnis kamu, atau bisa jadi ketika kamu hangout ataupun berkumpul dengan teman-teman kamu. Nah, disitulah kamu bisa bertemu dengan orang ini. Oke, entah misalkan dia rekan kerja dari perusahaan lain misalkan, atau bisa jadi dia adalah teman dari teman kamu pada saat kamu hangout. Nah, itu bisa salah satu skenario yang bisa terjadi ya kalau aku lihat dari readingan kita pada kali ini. Oke. Nah, tapi tentunya catatannya adalah untuk kamu yang memang sudah siap. Nah, untuk kamu yang belum sudah, yang masih dalam proses healing, nah itulah cara terbaiknya adalah memfokuskan energi kamu ke aspek lain, yaitu salah satunya pekerjaan ataupun karir dan keuangan kamu. Nah, mudah-mudahan untuk kamu ya, untuk kamu para Sagittarius yang sedang dalam masa pencarian ataupun sedang dalam masa proses healing ya, terlepas dari seberapa resonate readingan ini karena sangat general, mudah-mudahan aku tetap mendoakan yang terbaik untuk kamu yang sedang dalam proses healing. Mudah-mudahan kamu cepat menemukan jati diri dan sense of purpose ya, artinya ya tujuan hidup kamu ya, agar kamu bisa semangat kembali dan optimis kembali untuk lembaran baru yang lebih baik dalam kehidupan asmara kamu. Dan untuk kamu yang memang sudah siap, mudah-mudahan di bulan Februari ini benar-benar semesta akan mempertemukan kamu dengan orang yang tepat. Oke? Yang pasti adalah kamu harus tetap optimis, dan aku percaya apapun itu kamu akan mendapatkan yang terbaik pada akhirnya. Good luck ya untuk kamu para Sagittarius. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.